Sudah berdoa atau belum? Sudah. Sudah berdoa? Sudah. Sudah berdoa. Sekarang itu kan tadi toh, sekarang dengan ibu lagi. Ayo kita bangun berdiri. Ayo berdiri, kita doa dulu. Mari silakan masuk depan untuk berdoa. Berdoa itu berarti kita berdiri, ambil sikap yang baik, berdiri di samping kursi, di samping bangku. Nah, tangan bagaimana sikap doa yang baik? Tangan dikasih di dada, mata tertutup, kepala ditunduk. Baik, mari silakan. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
belajar ketika kemarin kita sudah belajar loh cara merawat ayam loh. Ya, Bu. Nah, sekarang kita mau dengar kalian cerita. Ada yang mau cerita? Saya hewan peliharaan. Coba Tari. Ayo Tari silakan cerita hewan peliharaan kalian ada di rumah. Saya mempunyai ayam. Setiap pagi saya memberi makan ayam. Ayam. Ya, setiap hari Tari kasih makan ayam. Setiap pagi atau setiap hari Tari? Setiap hari. Setiap hari berarti dari pagi dengan sore. Ya. Ya. Tari mau tanya dan teman-teman yang lain mau tanya. Ayam itu kakinya ada berapa? 2. Ayam kakinya ada 2. 2. Ayam itu ada tanduk tidak? Tidak ada. Ayam ada tanduk atau tidak ada nih? Ada. Hah? Ayam ada? Ada. Oh, kelas 3 ya. Ayam ada tanduk nih kak? Selain ayam, siapa lagi nih yang punya hewan peliharaan di rumah? Siapa yang di rumah pelihara ular? Ular kan hewan peliharaan atau bukan? Bukan. Bukan ya, tapi kalau ada ular-ular yang jinak itu di kota-kota besar, orang-orang kaya itu mereka bisa kasih jinak ular, mereka bisa memelihara Ular. bisa memelihara singa, bisa memelihara harimau, tetapi itu harus orang yang latih khusus, tidak sembarang. Ya, Bu. Terus ibu di rumah ada hewan peliharaan babi. Ya, atau karena kita di sini orang Maluku nih ada babi semua di sini. Kalau tidak ada babi, orang tua bisa ongkos kalian sekolah tidak? Selain babi ya, selain ada orang tua, ada pegawai, ada segala macam itu, tapi di rumah kita orang Mangulewa, orang Bejawa, pokoknya kita orang Malanusa, orang Ikoroka, orang Toda Belu itu ada harus pelihara Babi. karena kita juga tidak ada agama Islam, jadi kita itu pelihara babi. Babi itu kalian bisa lihat orang tua itu bawa babi itu kemana? Kalau ada acara-acara, Orang mati. ada orang meninggal, apalagi Pesta. ada pesta, apalagi Acara. acara-acara misalnya rebah, ya tidak? Iya. Iya, itu juga babi itu penting ya. Di rumah jangan main-main saja, kita harus pelihara dengan Baik. di rumah juga ada babi. Babi itu kakinya ada 4. Babi itu hidupnya di kandang. Kita harus memberi makan babi itu setiap hari pagi dengan Sore. supaya babi itu cepat besar. Baru kita jual dapat Uang. Uang itu kalian bisa gunakan untuk beli, orang tua bisa gunakan untuk beli makan, ongkos anak sekolah, kalian yang masih SD, SMP, SMA sampai kuliah, ya tidak? Terus Iya. kita pergi hajatan-hajatan orang mati, itu kita harus memelihara tuh hewan peliharaan. Ada babi juga bisa, anjing, ayam, ikan, ya tidak? Iya. Iya. Ibu mau tanya nih, pernah melihat ikan? Pernah. Dia di mana? Akuarium. Siapa yang biasa pergi ke pertigaan dan ke orang tua? Atau lewat-lewat di pertigaan ke bawah sana? Semua pernah lihat? Di situ yang berjejeran itu orang buat apa tuh? Jual ikan. Ya. Ikan tuh hidup di mana ya? Ikan. Laut. Ikan di laut. Oh, hanya di laut. Selain di laut ada yang tahu ikan hidup di Di mana? akuarium. Ikan juga bisa kita pelihara di akuarium, juga bisa di kolam Ikan. Di sini tidak ada ya, di Maluku itu tidak ada. Tidak ada. Tapi harus, walaupun di sini kita tidak ada kolam ikan, tidak ada akuarium, kalian harus belajar. Nah, makanya hari ini kita akan belajar. Baik anak-anak, hari ini materi kita hari ini tentang tugas profesi apa saja. Terus yang kedua tentang cara memelihara hewan, yaitu ikan. Hewan itu ada banyak, tetapi yang hari ini kita mau belajar tentang apa? Ikan. Tentang ikan atau cara memelihara ikan? Ya, cara memelihara Ikan. cara memelihara ikan. Dia di depan itu ada bisa foto. Nah, kenapa kalian harus belajar hari ini? Tujuan kalian belajar itu materi tadi yang kita tahu. Materi kita itu kita akan belajar hari ini pada tema 2 tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 2
gambar dengan benar. Terus anak-anak dapat membuat cerita sebuah informasi dari gambar. Nanti gambar ibu kasih sebentar ya. Iya, Bu. Terus anak-anak dapat menguraikan informasi dari gambar. Terus anak-anak dapat menyimpulkan dan harus memperhatikan dalam merawat ikan. Ya. Terus selanjutnya anak-anak dapat mengidentifikasi peran dari profesi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebentar kita belajar. Terus anak-anak dapat menjelaskan peran dari profesi. Terus anak-anak menganalisis peran profesi, dan yang terakhir anak-anak dapat menentukan jenis profesi. Baik, sekarang perhatikan di sini. Perhatikan ke depan. Ibu mau tunjukkan gambar ini. Bisa lihat gambarnya? Bisa. Pintar. Gambar pertama itu gambar apa? Anak ayam. Itu anak ayam atau ayam? Anak ayam. Anak ayam yang baru Menetas. Kalau anak ayam baru menetas, warna apa yang kemarin kita buat boneka ayam? Kuning. Pintar. Gambar yang kedua, ibu mau lihat nih. Gambar yang kedua, ayo. Apa tuh? Kuda. Apa? Kuda. Kuda. Lanjut. Ya, gambar ketiga dan keempat apa nih? Ikan. Siapa yang bisa tebak? Ikan itu ada di mana? Akuarium. Di mana? Akuarium. Ikan hias yang ada dalam akuarium. Rium. Baik, sekarang gambar apa nih yang ke berikutnya? Kelinci. Kelinci berwarna apa itu kelinci? Kuning. Ya, berikutnya gambar apa tuh? Anjing. Gambar anjing, ada berapa ekor anjing? 3. Baik, berikutnya gambar apa nih? Kucing. Gambar Kucing. selanjut? Burung. Gambar burung. Oke, lanjut. Sekarang sudah lihat semua gambar tadi? Sudah. Ibu mau tanya tuh, yang kamu baca. Apakah cara merawat hewan yang hidup di darat dengan hewan yang hidup di perairan itu sama? Apakah sama? Cara merawat hewan yang hidup di air dengan yang di darat sama atau tidak? Tidak. Sebelum ibu mau tanya, tadi hewan yang hidup di darat itu hewan apa saja? Anjing. Oh, jangan gambar yang itu nonton di pasar restoran ke taman. Julio yang tanya. Yang digambar tadi hewan yang hidup di darat apa, Julio? Kucing. Kucing, apa lagi? Burung. Burung. Siapa lagi? Kita mana? Intan. Kuda. Kuda, apa lagi? Kelinci. Kelinci. Tepuk tangan untuk Intan dengan Julio. Yang hidup di air, apa saja yang kalian lihat gambar depan? Ikan, hanya ikan toh? Apa lagi yang kamu lihat selain selain ikan? Gurita. Ya, gurita, apa lagi? Kura-kura, apa lagi? Buaya. Tepuk tangan untuk kelas 3. Salut sendiri. Tepuk salut sendiri. Yuk. Sampai marah. Salut, ulang. Salut untuk diri sendiri. Berarti cara merawat hewan yang ada di darat itu beda ya dengan cara merawat hewan yang ada di air. Oh, Leli, dengar ibu di sini. Halo.
Ikan mas koki merupakan jenis ikan hias akuarium yang sangat mudah sekali perawatannya. Apalagi yang sekarang ini semua jenis makanan ikan mas koki sudah tersedia pada toko ikan hias. Ikan mas koki ini adalah salah satu dari beberapa jenis ikan hias yang unik, lucu, dan ngangin. Karena dilihat dari bentuk fitur tubuhnya yang membulat, pendek, yang kelihatan lucu saat berenang dengan ekornya yang panjang. Ikan mas koki adalah ikan hias air tawar yang mudah dipelihara. Sebelum teman-teman benar-benar mau memelihara dan merawat ikan mas koki ini dengan mudah, maka hal dasar yang bisa dilakukan yaitu dengan mencari wawasan untuk merawatnya dalam akuarium, agar nantinya berkembang dengan baik hingga dilihat akan semakin cantik dan indah. Pada video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah cara merawat ikan mas koki yang bisa teman-teman ketahui. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Klik like dan share biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Itu akuarium ya. Number 1. Cara merapikan koki dia baik. Teman-teman harus bisa membedakan antara jenis ikan hias air tawar lainnya dengan yang satu ini. Karena ikan mas koki ini dalam pemeliharaannya membutuhkan oksigen yang cukup. Bukan seperti ikan cupang yang bisa bertahan hidup walaupun minim akan oksigen. Jangan sampai menyimpan ikan mas koki ini ke dalam wadah seperti toples yang berukuran kecil karena kurang cocok. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi jikalau cuma wadah kecil yang tak mampu bisa menampung banyak volume air, dan juga oksigen yang dibutuhkan akan sedikit alias kurang banyak. Untuk itu akuarium adalah tempat yang cocok dalam memelihara ikan mas koki. Ikan mas koki sendiri merupakan jenis ikan hias air tawar yang akan lebih cocok lagi apabila dipelihara di dalam kolam, yang memang akan terasa memiliki tempat yang luas serta kaya akan oksigen. Number 2. Ikan mas koki termahal maupun yang termurah, jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka hal dasar yang perlu teman-teman ketahui yaitu dengan kenyamanan ikan mas koki sendiri terhadap tempat barunya. Kenapa harus demikian? Agar supaya ikan mas koki ini tidak mudah stres dalam menghadapi situasi baru. Untuk hal ini, jika si ikan kurang cocok maka akan berakibat kematian pada jenis ikan mas koki teman-teman. Seperti ikan mas hias ras yang harus memerlukan perawatan yang lebih ketika baru pertama kali disimpan di dalam akuarium. Tips lain jika ingin membuat ikan mas koki betah yaitu dengan cara memasukkan ikan mas koki beserta kantong plastiknya, biarkan mengapung selama kurang lebih 1 jam. Number 3. Baik tempat terbuka maupun yang tertutup, usahakan teman-teman bisa menyediakan jenis perlengkapan aerator untuk wadah ikan hias, baik itu pada akuarium maupun di kolam hias. Aerator ini sendiri berfungsi untuk menambah oksigen yang berasal dari aliran air. Hal seperti ini dilakukan agar supaya bisa terlihat pada alam aslinya, yaitu terdapat air yang mengalir serta terdapat kebebasan akan hidupan udara. Usahakan juga untuk mempercantik serta memperindah warna akuarium teman-teman. Bisa sediakan perlengkapan akuarium yaitu seperti lampu hias. Untuk kesehatan ikan mas koki ini tak akan berpengaruh dengan adanya lampu hias. Akan tetapi hanya saja akan terlihat sangat indah dan cantik untuk ruangan yang teman-teman kasih di akuarium. Jika teman-teman menyediakan lampu hias, usahakan pilih yang agak redup saja, yang nantinya akan mampu menghemat ketimbang yang jenis lampu yang terang. Juga efek samping lampu yang redup ini tak akan mempengaruhi terhadap ikan mas koki, berbeda dengan lampu yang terang yang dapat menimbulkan energi panas. Number 4. Nomor 4 itu dalam Kristo. Kualitas merupakan hal pokok dalam merawat
semua jenis ikan hias, terutama ikan mas koki, dan akan menjadi kelebihan jika keadaan airnya bersih dari semua macam bakteri maupun kotoran lainnya. Paling tidak akan keadaan sehat dan nyaman setiap harinya, serta dapat menanggulangi terjadi penyakit yang akan menyerang, dan juga memberi kebebasan untuk ikan mas koki untuk berenang ke sana kemari. Teman-teman bisa melakukan pemasangan filter ini pada jenis wadah yang digunakan, utamakan menggunakan akuarium. Akan mudah dalam perawatannya serta banyak sekali jenis filter yang cocok untuk semua jenis akuarium. Ikan mas koki lebih menyukai jenis filter yang mekanik, kimiawi maupun biologi, serta untuk masing-masing filter tersebut sudah harganya tersendiri, dan semua tergantung menyesuaikan dengan wadah yang teman-teman gunakan. Number 5. Langkah selanjutnya untuk perawatan ikan mas koki yaitu memperhatikan masalah makanannya. Dalam urusan pakan, ikan mas koki harus benar-benar bisa menjaga serta memperhatikannya dengan serius. Dalam pemberian makanan ikan mas koki yang baik adalah yang sedang-sedang saja, karena ketika pemberian pakan terlalu kebanyakan maka akan menimbulkan air menjadi cepat keruh. Begitu juga sebaliknya, jika dalam pemberian pakan kurang banyak maka jenis ikan mas koki teman-teman akan kurus. Cukup 1 kali sehari saja merupakan takaran yang pas dalam pemberian pakan ikan mas koki, serta jangan sampai kekurangan, karena bisa menimbulkan akan penyakit yang seperti kita alami sekarang ini. Teman-teman bisa menyediakan berbagai makanan ikan mas koki seperti cacing sutra, cacing darah, kutu air, dan lainnya, seperti juga pakan pellet hasil pabrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia sebenarnya tadi sebelum kalian nonton video itu kalian harus ibu bagikan ke dalam kelompok, tapi ibu lupa. Ya apa tuh ibu lupa tuh? Nah sebelum bagi kalian ke dalam kelompok, ibu tanya dulu. Yang kamu nonton dari apa? Hah? Nonton video? Video yang kamu nonton itu video apa? Cara merawat Ikan. ikan apa tadi? Mas koki. Ikan apa? Mas koki. Ikan mas koki. Bukan ikannya mas koki ya. Ikan mas, tapi nama ikan itu koki, ikan koki. Iya. Itu dirawat ikan itu di laut atau di mana tadi? Di akuarium. Di mana? Di akuarium. Akuarium. Dirawat ikannya di mana? Di akuarium. Nah, siapa yang masih ingat dalam video tadi? Siapa yang masih ingat cara-cara? Ada 5 cara kalau ibu tidak salah. Benar tidak? Ada berapa cara tadi? 5. Siapa yang masih ingat? Ayo, Intan, coba. Cara lihat ikan koki tadi apa ini? Yang pertama, apa Intan? Intan, apa? Apa nih? Dia tidak makan, dia tidak makan. Apa? Memberi makan Ikan. apa lagi? Menyiapkan Akuarium. akuarium. Terus apa lagi? Angkat tangan. Bisa. Tarik. Ibu mau tarik. Tarik. Apa tadi? Cara rawat ikannya. Hah? Membersihkan kandang apa yang di dalam tadi itu? Membersihkan akuarium. Iya. Jangan lupa juga selalu menyamakan filter atau itu yang tidak ada listrik-listrik itu. Iya ya. Nah, mau lanjut, ketika kita mau lanjut, ibu mau bagi kelompok dulu ya. Tadi ibu sempat lupa untuk bagikan kalian dalam kelompok. Sebentar itu kita mau kerja LKPD, tapi sebelumnya ibu bagi dalam kelompok dulu. Kenapa harus bagi dalam kelompok? Karena sebentar kalau diskusi, kalian bisa tanya jawab.
Ambil sini. Ayo ke sini. Sudah? Sudah dalam kelompok semua? Mari ke ibu, mari sini, mari sini. Mari sini. Lihat sama-sama. Itu di video tadi itu menjelaskan tentang bagaimana cara memelihara ikan. Nah, di gambar tadi juga itu ibu menjelaskan juga itu tentang cara merawat ikan. Tari, lihat ibu sini tari. Nah, kamu lihat itu cara memelihara ikan itu antara itu tuh, antara lain. Itu pilih akuarium atau kolam sesuai dengan ukuran Ikan. Terus dia bilang begini, makanan untuk ikan. Ikan butuh makan tidak? Butuh. Kalau mau ikan itu tetap hidup, kita harus memberi Makan. Terus apa lagi tuh? Arus air dalam akuarium, karena beberapa jenis ikan hias harus memiliki arus air yang sesuai dengan habitat aslinya. Ini Nona ini tertawa terus dari tadi. Kenapa ada yang lucu? Hah? Kau tuh sih belum mereka di luar tuh? Mereka hanya dalam kolam sebentar ikan hanya kita tahu. Terus dia keluar lihat si kepapan sana tuh. Terus yang keempat, gunakan air bersih. Terus lalu membersihkan kolam atau Akuarium. Nah, sebentar nanti kalian lebih lanjut lagi cari tahu. Ibu jengkel sekali nih. Konsentrasinya langsung dibebankan di luar. Kenapa ya? Mau istirahat? Perhatikan di sini dulu, kan? Kenapa sebentar kan istirahat? Itu mereka masuk, kamu keluar. Nah, perhatikan ke sini. Itu ada nama-nama ikan. Siapa yang bisa tebak nama ikan yang ada di depan? Ada ikan apa saja? Tadi yang pelihara ikan koki toh yang kalian nonton di video toh? Iya, Bu. Selain ikan koki, ada ikan apa lagi? Coba leli, leli yang ke tangan. Leli. Nah, ikan apa lagi? Ikan mujair. Ikan apa lagi? Siapa yang bisa? Lydia, ayo ikan apa Lydia? Ikan mas. Ikan apa lagi? Ikan hias. Hias apa hiu? Hian, lihat ini. Ikan hiu, ikan apa lagi? Ikan lumba, apa lagi? Ada koki, ada koi. Koi, ada ikan koi. Ikan apa lagi? Ini ikan apa? Ini ikan apa nih? Ikan cuka. Pernah lihat ikan ini? Ini. Pernah lihat? Makan? Makan. Terus ikan apa lagi nih? Ikan paus. Ikan paus itu ikan yang tergolong ikan yang jinak atau ikan yang ganas. Ya, ikan yang berani ya. Ya, oke. Ikan apa lagi? Siapa yang tahu selain ini? Yang kalian bisa makan kalau kalian beli di pertigaan. Ikan apa? Selain ini. Ikan apa? Ikan apa? Yang kalian orang tua kalau beli di sana untuk kalian goreng setiap hari makan. Angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Yang kalian setiap hari ya untuk kalian beli untuk makan. Angkat tangan. Jangan sandar. Ikan apa? Angkat tangan baru jawab ibu saya. Iya, Lydia. Ikan lele. Ya, ikan apa lagi Julia? Bapak bisa beli ikan apa Julia? Dapat ikan? Ikan apa? Hah? Ikan mas. Di pertigaan ada jual ikan mas. Orang mau bapak kalau jual tuh yang ada botol tuh ikan apa? Ikan
Sebab orang yang biasa-biasa perbaik listrik itu dia bisa belikan juga? Bisa. Orang yang biasa perbaik listrik, buat listrik itu namanya apa? Kalian itu kita ini bisa nyala, musik bisa bunyi, laptop ibu bisa nyala terus. Itu karena ada listrik juga. Nah, listrik itu ada profesi orang yang bekerja sebagai PLN, profesi sebagai PLN di dalam kelas. Ada yang profesi bapaknya, orang tuanya atau mamanya profesi sebagai PLN? Oh, Intan dengan Lydia, Tian dengan Lydia. Baik, kita lanjut ya. Tugas profesi itu banyak. Lydia punya bapak, Tiara punya bapak tuh profesi sebagai apa? Sopir. Gren punya bapak profesi sebagai apa, Gren? Bapak kerja di mana? Jangan tutup. Kerja di mana? Kerja di kebun. Iya. Berarti ya ibu, ya bu. Bu. Kita dengar. Kerja di mana? Di kebun. Kalau yang orang yang kerja di kebun profesi sebagai Nah, sekarang untuk tahu lebih banyak lagi profesi-profesi, untuk tahu lagi cara bagaimana merawat ikan, ibu akan bagi kalian LKPD lembar kerja untuk kalian kerjakan. Sudah bagian kelompok? Sudah. Ibu jelas kalian hanya dengar saja. Sekarang saatnya kalian kerjakan. Ingat seperti biasa, habis kerjakan kita harus melakukannya di depan kelas. Presentasi ke kelompok di depan kelas. Kelompok. Kelompok 1. Halo. Kelompok 1, kelompok 2. Jangan ada suara. Kelompok 2, kelompok 3. Oh, ada satu tadi, Pak. Kelompok 4. Oh ini, kelompok 4-nya suara di sini. Sekarang perhatikan itu, kerjakan LKPD itu. Ibu sudah jelaskan toh? Lihat baik-baik di dalam. Perhatikan baik-baik di dalam. Yang pertama, tulis nama anggota kelompok, terus kelas, terus kelompok berapa. Lanjutkan kerjakan ini nih. Amati gambar berikut sesuai dengan suruhan. Ceritakan gambar-gambar itu. Ayo, mulai nama dulu ya. Ibu kasih waktu 15 menit saja, tidak lama-lama lagi. Langsung kerja, ayo. Kerjakan itu supaya lebih tahu lagi. Dari tadi kan hanya ibu ngomong terus nih. Sekarang giliran kalian ya. Tian, siapa lagi? Lydia, siapa lagi? Nama sudah? Tiara sini. Sudah, Tian? Halo? Jadi agak sini juga. Bila perlu ada di samping Intan tuh, supaya kau bisa di dalam tuh. Kau sebelah sini, sebelah kali. Agak cepat deh.
Apa deh? Melihara saja. Ayo lomba siapa yang duluan habis? Jangan bertengkar. Lihat. Bebas. Mana di sana? Iya. Hah? Kenapa? Bak-bak itu lah ya, bak-bak kecil. Bak-bak dari pinggir pantai itu. Kamu udah lihat itu? Apa yang benar kamu bisa baca loh? Tidak juga yang baca Tiana ini. Ini. Juga yang baca.
Sudah? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Kamu mau lihat kan? Iya. Ini kok kau ini mulai dari sini buat apa? Ini tadi buat apa? Ini buat apa? Nanti yang betul dari sini yang pertama ini. Menyimpan ikan di dalam dan yang terakhir membersihkan dia membebaskan ikan. Lalu dia menjadi
Mana buku? Ini nih. Yang nulis kamu di mana? Iya. Itu kan sudah tahu? Sudah selesai dah, lanjut. Sudah atau belum? Ini sudah ada toh? Kalau sudah jangan gitu. Sudah? Harus tunggu saya juga nih, Kak. Jadi nah, lalu apa? Dia habis beli ikan di pakai ikan dibuat apa? Ya kok itu tuh? Tulisan ini nih, yang ini nih. Lalu di sini sambung, lalu ini nomornya itu usah. Lalu menyimpan ikan, habis menyimpan ikan dia buat apa? Memberi makan itu yang terakhir. Kesimpulan itu berarti dia gabung semua yang kalian cerita tuh, tapi singkat-singkat. Mengajar. Ini kegiatan kalian mengajar anak-anak pindah. Mengajar anak-anak yang pintar. Ya? Pintar ini perempuan sudah 80. Kamu ini? Bu, ini apa nih? Ibu kerja 5 menit ya? 5 menit lagi kamu presentasi. Pasti aman. Sudah atau belum? Kegiatan sudah ada di sini. Kegiatan yang kamu adalah harus tulis di sini. Kenapa kamu tulis lagi? Ada yang apa? Oh, sudah ada di sini kamu tulis. Oke. Ada di sini. Oh. Jadi
Teman-teman bisa lihat mereka? Bisa. Amatilah gambar berikut. Suatu hari Benny ke toko ikan. Ia ingin memelihara ikan di rumah. Benny pun membeli 4 ekor ikan hias.
hasil diskusi kami. Anak sana nih. Ya, silakan. Teman-teman dan guru, kami akan melakukan Biarkan Tiara berbicara ya, jangan lagi ngomong depan banyak orang. amati gambar berikut. Suatu hari Benny pergi ke kota.
dikerjakan di rumahnya. Terus apalagi yang masih ingat yang kalian kerjakan dari di dalam? Setelah dia menyimpan ikan di akuarium, apa? Dia memberi hias. Memberi apa? Hiasan. Hiasan, membersihkan akuarium, memberi makan. Ya tidak? Iya. Ya. Terus banyak yang kedua, banyak sekali profesi yang kalian belajar tadi. Ada apa tadi? Yang mengemudikan pesawat terbang itu namanya apa? Pilot. Nah, pintar. Ada apa lagi? Apa lagi yang kalian kerjakan? Tadi. Selain pilot apa lagi? Dokter hewan. Apa? Dokter hewan. Hah? Guru. Guru. Pelukis. Pelukis. Dokter. Dokter apa? Hewan. Dokter hewan. Ada dokter hewan juga ada dokter Sia. Kalau manusia sakit, bawanya ke dokter. Manusia. Kenapa tidak bawa ke dokter hewan? Karena manusia bukan hewan. Iya, karena manusia itu bukan Hewan. Iya, tepuk tangan dulu untuk tadi. Iya. Nah, oleh karena itu kita sudah kerjakan ini, ibu mau uji lagi nih. Masih ingat tidak ya yang ibu ajarkan hari ini? Tadi ibu mau bagikan kerja untuk apa? Pekerjaan untuk kalian kerjakan, namanya evaluasi. Namanya ibu tes tuh. Tes setiap hari tes itu ya bisa tuh. Sudah biasa dong yang begitu dong. Jadi duduk di tempat yang seharusnya, jangan duduk segera-segera begitu. Kembali ke tempat masing-masing sana. Julia harus pakai bagus ini sebelah sana. Duduk dengan meja masing-masing dengan kursi masing-masing. Jarak sini. Buku ditutup. Halo. Buku itu ditutup. Kesimpulannya nanti terakhir. Ibu hanya kasih penguatan ingat. Profesi tadi bagaimana? Cara merapikan ini bagaimana? Dari sebentar kita tinggal kita. Tidak usah pindah kembali. Duduk di tempat masing-masing. Duduk. Yang di sana kerja, kau kembali ke sana kerja. Duduk kembali. Maksud ibu jangan rapat-rapat. Maksud ibu tuh kalian duduk satu kursi, satu meja. Jangan satu meja dua orang ke bawah. Ya? Ini, nah di situ. Hari kau di situ. Ini di sana. Kau dua lagi. Lalu. Itu masih ada dua. Ya, Tiara dengan Jenny di situ dengan Jenny di sana. Hari di meja masing-masing sini. Ayo siapkan berpoin. Berpoin siapkan. Sudah siap? Baru ini kerja dulu ini ya. Ayo langsung dikerjakan. Nama jangan lupa. Ya. Dan ini dari sekolahnya dari buat aku dan buat apa? Langsung kerja. Tulis nama langsung kerja. Ya? Langsung dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Langsung tulis nama kerjakan. Ayo dikerjakan guys. Ada yang punya buku dua? Ada tak sekolah dia bawa buku ini? Kira-kira ini mau tulis apa? Itu sama saja ada orang tua pergi ke kebun yang profesinya petani pergi ke kebun tidak bawa pacul, tidak bawa parang. Yang pergi ke sekolah macam ibu Tris datang nih mengajar tidak bawa laptop, tidak bawa bolpen, tidak bawa buku-buku. Intan yang bukan merupakan tahu sini. Nama panggil saja. Kamu masih ingat panggilan? Sudah. Langsung jawab ini di titik-titik. Langsung jawab yang di titik-titik itu. Ini dan ini. Dari pernyataan di atas yang bukan merupakan tempat untuk memelihara ikan itu ada apa? Yang tidak bisa melihara ikan itu yang mana? Lingkar yang kau pilih yang mana? Yang bukan merupakan. Yang bukan merupakan tempat memelihara ikan itu yang mana?
lingkar di tempat yang tidak memelihara ikan, yang digunakan untuk memelihara ikan yang mana? Itu kalau lingkar yang bukan atau yang tidak digunakan untuk memelihara ikan. Ando, silakan. Yang tidak digunakan untuk memelihara ikan. Yang bukan. Lingkar.
salut. Baiklah, karena sudah selesai, semua, dengan Ibu sini kita buat kesimpulan sama-sama. Ya, Bu. Nah, masih ingat pembelajaran kita hari ini? Masih. Baik, perhatikan Ibu sini. Ada banyak sekali hewan peliharaan yang ada di rumah. Salah satunya itu adalah ikan. Hewan peliharaan itu bisa ada di mana? Bisa ada di darat, bisa ada di dalam air. Nah, contoh yang ada dalam air itu apa? Ikan. Ya, ikan. Nah, salah satu cara memelihara ikan itu yang pertama. Salah satu cara saja ya, kita harus memberi makan. Kalau tidak beri makan, ikan bisa hidup tidak? Iya, ikan tidak bisa hidup. Jangan memberi makan itu secara teratur anak-anak. Perhatikan Ibu sini. Secara teratur. Terus selalu membersihkan akuarium juga supaya akuarium kita tetap bersih. Kalau yang memelihara ikan itu yang di dalam akuarium. Kalau di kolam kita juga harus memastikan bahwa kolam itu selalu Bersih. baik. Terus yang terakhir itu, nah, orang yang selalu mengambil ikan di laut atau menangkap ikan itu yang dinamakan dengan nelayan. Ya. Profesinya sebagai nelayan. Nelayan itu kerjanya adalah menangkap Ikan. Nah, orang yang menjual ikan itu dinamakan pedagang. Nah, profesinya sebagai pedagang. Nah, om siapa nih yang kita bisa om siapa di kios? Om Gratis itu profesinya sebagai apa? Dia yang menjual itu namanya pedagang. Benar. Kalau Idris? Profesi Idris sebagai guru. Nah, itu dulu ya. Besok baru kita lanjutkan. Hari ini kita belajar sampai di sini dulu tentang profesi. Profesi itu sebenarnya masih banyak sekali. Ada pegawai, ada petani. Tetapi hari ini kita belajar dulu tentang nelayan, sopir, dan yang lainnya. Sopir itu yang mengangkut ikan tadi tuh. Sopir itu banyak. Ada bisa angkat banyak sekali tugasnya sopir. Ada yang bisa angkat barang seperti ikan. Ada juga angkat penumpang. Ya? Iya. Nah, gimana ya? Bagaimana perasaan kalian hari ini ketika belajar? Senang tidak? Iya. Semoga senang terus ya. Senang terus. Tetapi di rumah jangan lupa belajar. Belajar. Apa? Nah, PR-nya sebelum kita mengakhiri belajar kita hari ini, PR-nya itu adalah kalian mencatat nama-nama ikan yang kalian makan setiap hari. Yang orang tua beli tuh ya. Nama ikan apa? PR-nya itu saja. Tidak sebanyak-banyak. Terus catat juga profesi orang tua yang ada di rumah. Bapak mama itu kerja sebagai apa? Catat. Oh, bapak mama itu sebagai apa? Saya punya guru-guru tuh. Yang dulu sekolah mengajar kami itu profesinya sebagai apa? Sebagai guru ya. Iya. Lanjut. Nah, anak-anak pelajaran kita sampai di sini dulu. Jangan lupa belajar di rumah. Jangan lupa kerjakan PR yang Ibu minta tadi ya. Nah, sebelum menutup pelajaran kita tutup dengan doa. Siapa mau doa?
Oke,